Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 dengan 3 cakupan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia mengenai pantun, IPS mengenai interaksi sosial, dan juga PKN mengenai tanggung jawab. Buah durian di pasar Kupa, harganya murah, lekas belanja. Perlu diingat, janganlah lupa sebelum belajar, mari berdoa. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pantun. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah, jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah, yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu pantun dan apa ciri-ciri dari sebuah pantun. Sekarang, ayo kita saksikan teman-teman kita yang sedang beradu pantun. Jalan-jalan ke Kali Biru, lihat sendal berwarna biru, mentang-mentang anak guru, ilmu sedikit hingga 1000. Bawa paku, bawa rantai, bawanya ke rumah PRT. Lu nggak bisa pada gue, karena gue anak PRT.
dicium pipinya merah. Ada apa di gunung sana? Itu bekas tanaman saya. Ada apa di pipi Jen? Itu bekas. Tahukah kamu bahwa beradu pantun merupakan salah satu bentuk interaksi? Apa itu interaksi? Yuk kita simak. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Contoh individu dengan individu. 1. Kakak yang sedang mengajari adiknya belajar membaca. 2. Bermain sepeda bersama. 3. Pencukur rambut sedang menyukur pelanggan. 4. Seseorang yang membeli makanan di warung. Selanjutnya, contoh individu dengan kelompok. 1. Guru yang sedang mengajarkan muridnya di depan kelas. 2. Seorang ustadz yang sedang berkhutbah. 3. Seorang presiden sedang berpidato ke rakyat. 3. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok. 1. Pertandingan futsal antara dua tim yang berbeda. 2. Diskusi antar kelompok di kelas. Interaksi sosial dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, dan rawa. Itu semua contoh lingkungan alam. Contoh interaksi sosial dengan lingkungan alam lainnya adalah yang pertama, menyiram tanaman di halaman rumah. Kegiatan tersebut merupakan interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air serta dapat membantu tanaman agar tumbuh subur. Yang kedua, para siswa-siswi PAUD belajar menanam pohon di lahan pertanian. Wah, ternyata akibat interaksi yang dilakukan tersebut memiliki dampak seperti persatuan maupun perpecahan. Yuk kita sekarang identifikasi apa saja salah satu interaksi yang masuk ke dalam persatuan maupun perpecahan. Nah, pada gambar nomor 1 ini, menurutmu apakah akan berdampak kepada persatuan atau perpecahan ya? Selanjutnya, gambar nomor 2 juga menurutmu apakah akan berdampak kepada persatuan atau pada perpecahan? Kemudian, gambar selanjutnya ada gambar sedang pemilihan RW. Nah, itu kira-kira akan berdampak pada persatuan atau perpecahan ya? Dan gambar terakhir, gambar yang sedang kerja bakti. Itu akan berdampak pada persatuan atau perpecahan ya? Apakah kamu pernah mengikuti kerja bakti? Ingat ya, di dalam melakukan kerja bakti, kita harus bertanggung jawab. Apakah kamu tahu apa itu tanggung jawab? Ayo simak kembali. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat Indonesia. Anak-anakku, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Baik anak-anakku, pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia.
Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Setelah kita mengetahui pengertian tanggung jawab, maka kita harus mengetahui mengenai pengertian masyarakat. Apa itu masyarakat? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Contohnya seperti masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat, jadi apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat artinya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Ada 5 jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhannya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhannya. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Jika misalnya orang Islam beribadah dengan sholat, maka orang Kristen bisa pergi ke gereja setiap minggunya untuk beribadah. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contohnya di sini terlihat anak yang sedang asik makan sambil menonton TV ya. Ini salah satu yang tidak patut dicontoh. Dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seharusnya ketika pulang sekolah kita langsung mengganti pakaian dan langsung melaksanakan kegiatan lainnya, bukan malah menonton TV sampai TV-nya terkena petir seperti ini. Begitu ya anak-anak ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Contohnya seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jika kalian sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kalian melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya di sini terlihat warga masyarakat yang sedang bekerja bakti. Di sini mungkin salah satunya ada mereka atau dari mereka yang berencana untuk pergi berlibur ataupun kemana. Tetapi karena pada saat itu mereka mengadakan kerja bakti, maka mereka meninggalkan liburannya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena tindakan tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan masyarakatnya. Baik anak-anak, yang terakhir atau yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya, anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia.